Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrian. NIM saya 17.300.094. Baiklah, saya berdiri di sini. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan micro teaching yang saya akan kirim di grup, dan saya akan membuatnya videonya singkat agar size-nya tidak begitu besar saat dikirim. Baiklah, sebelum saya memulai micro teaching saya pada hari ini, saya akan pertama sebutkan materi yang saya akan menjelaskan, yaitu materi bahasa Inggris yang berjudul to be. Baik, saya akan memulai micro teaching saya, yaitu dengan harapan memenuhi 8 tuntutan dalam micro teaching, seperti pembukaan, menutup, pengelolaan kelas, memberikan feedback, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu hal yang penting dalam bahasa Inggris, yaitu to be. Baik, apa itu to be? To be adalah salah satu pembelajaran dalam bahasa Inggris. Sebelum saya menjelaskan melangkah lebih jauh, pertama, di dalam bahasa Inggris itu setiap kalimat itu harus memiliki kata kerja. Jika kata kerja itu tidak memiliki kata kerja, maka bisa diganti dengan to be atau kata kerja bantu, dan itu wajib harus ada di setiap kalimat. Baik, to be itu ada apa saja sih? To be itu ada tiga macam. To be yang bentuk present atau bentuk pertama, bentuk past, dan bentuk participle. Bentuk present, kita berfokus ke bentuk present pertama dulu. Bentuk present ini pun ada bermacam-macam. To be yaitu ada am. Contoh yang pertama itu adalah am, kedua adalah are, dan yang ketiga adalah is. Kita menggunakannya to be ini sesuai dengan subjeknya. Khusus pada am, dia subjeknya hanya yaitu orang pertama saya, yaitu I. Jadi I am. Dan selanjutnya to be are. To be are ini memiliki 3 subjek, yaitu you, we, dan they. Orang kedua dan orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama yaitu we are. Orang kedua yaitu you are. Orang ketiga yaitu they are. Kemudian to be yang ketiga adalah is. Ini masih seputar to be present. Yang ketiga adalah is. Is itu memiliki 3 yang sama-sama semuanya orang ketiga. Subjeknya itu subjek he is, she is, dan it is. Jadi she, dan it to be nya. Kemudian kita pindah ke to be bentuk ke past-nya. Bentuk past ini adalah to be yang bentuknya lampau atau yang terjadi masa lalu. To be past ada 2, yaitu was dan were. To be pertama itu saya akan menjelaskan tentang to be were. Baiklah, to be were itu memiliki pasangannya sendiri, seperti to be sebelumnya. Pasangannya were yaitu you, we, dan they, seperti pasangan are pada to be present. Selanjutnya was, yaitu pasangannya I, he, she, dan it. Pasangannya seperti pada present am dan is. Kemudian to be yang terakhir ini bentuk participle, yaitu satu bentuk saya yaitu been. To be ini tidak langsung saja dipasangkan dengan subjek, tapi harus ada kata-kata kerja bantu lainnya. Jadi kesimpulannya adalah setiap to be present past itu memiliki pasangan subjeknya masing-masing, tidak boleh dicampur adukan. Misalnya I are, you is, apalagi hitam, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya menyangkut tentang to be. Oh iya, to be biasanya tidak hanya identik dengan subjek, tapi to be juga itu biasanya identik dengan kata yang belakangnya. Seperti yang saya ucapkan pertama, to be itu hanya bisa dipasangkan kalau kata kalimat bahasa Inggris itu tidak memiliki kata kerja. Contohnya saya akan membawakan satu contoh, yaitu bocah itu pintar.
The boy bocah itu pintar itu tidak ada kata kerja, itu kata subjek dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Jadi bikinkan, diterjemahkan bahasa Inggris menjadi the boy yang setara dengan he, the boy he, maka pasangannya he yaitu is. He is smart. Jika dalam bentuknya present, maka kita gunakan to be present. Tidak hanya itu, kita coba bentuk ke mode ke bentuk yang pas. Misalnya kemarin adalah hari ulang tahunku. The Saturday itu setara dengan it. Karena dia lampau kemarin, maka kita gunakan to be lampau. Saturday it itu pasangannya was. Jadi it was my birthday. Jadi seperti itu. Baiklah, saya rasa itu sedikit pemaparan paling singkat. Kita bisa selanjutnya setelah video ini berakhir, para partisipan bisa memberikan feedback ke video saya ini. Baiklah. Oke, saya kembali melanjutkan tentang to be. To be itu memiliki arti sendiri, tergantung makna apa maksudnya, tergantung kalimat yang ditujukannya. To be bisa berarti adalah berada, dan itu bisa juga kita makna pertama yaitu ada. Misalnya saya bikin kalimat seperti ini, ada sebuah sepeda. Bahasa Inggrisnya yaitu there is. Kenapa saya gunakan is? Karena is itu, karena sepeda itu setara dengan it. It itu pasangan to be-nya itu is. Jadi saya gunakan is. Jadi there is, bukan there are a bike atau bicycle, tapi there is a bike atau there is a bicycle. Kenapa saya gunakan there? Karena there itu sudah ketentuan untuk arti dari ada sepeda di rumahku. Begitu. Kemudian arti kedua yaitu adalah, saya akan contohnya seperti ini. Dia adalah dokter. Dia adalah dokter perempuan. Jadi bahasa Inggrisnya adalah dia, she atau he. Pasangannya he, she itu adalah is. Jadi he is a doctor, she is a doctor. Tapi kalau yang kita maksud itu lebih dari satu orang misalnya, atau setara dengan they, maka kita gunakan are. Jadi seperti they are a doctor, bukan he are a doctor, itu salah. Baiklah. Kemudian makna setelah ada makna ada adalah berada seperti berada itu menunjukkan tempat. To be bisa menunjukkan tempat. Misalnya seperti bahasa Indonesia seperti ini, teman saya ada di kampus. Tidak ada kata kerja, maka to be hadir di dalam situ untuk melengkapi kalimat bahasa Inggris ini. Jadi teman saya ada di sekolah. Bahasa Inggrisnya teman saya, my friend is. Karena my friend itu bisa he, bisa she, kita gunakan is. In the school. Kenapa artinya bisa berada? Karena di belakang to be itu ada kata in, itu kata keterangan yang menunjukkan tempat. Jadi to be ini artinya menunjukkan keberadaan sesuatu. Kemudian makna yang lain seperti itu. Makna itu bukan, jadi contoh seperti ini, kau itu pintar. Jadi bahasa Inggrisnya seperti you are smart. Atau misalnya saya ambil contoh judul film seperti Sound the Ship. Jadi ada sebuah karakternya itu bisa jadi dia hewan, bisa jadi juga dia manusia. Jadi tetap, walaupun sedikit ambigu, tetapi pasangan to be tetap is. Baiklah. Selanjutnya yang saya akan bahas to be lebih lanjut yaitu bentuknya. Sejauh ini saya telah menjelaskan bentuk to be
yang positif, bentuk yang positif. Coba saya akan menggantinya ke dalam bentuk negatif atau dalam bentuk kata tanya misalkan. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh tadi yang berada. Teman saya berada di sekolah. Jadi kita ke ekspor ke negatif. Jadi my friend is in the school. Kita negatif menjadi my friend is setelah to be kita tambahkan not. Jadi my friend is not in the school. Itu saja, simple sekali, tambahkan saja not di belakang to be-nya. Setelah itu bagaimana dengan bentuk interrogatif atau kata tanyanya? Jika kalimat to be dia rumusnya subject, to be, dan object of complement atau pelengkap seterusnya. Jadi tapi rumus untuk interrogatif katanya itu yaitu to be-nya ditukar dengan subjeknya. Jadi to be dulu baru subjek baru object of complement, dan tidak lupa di akhir kalimat harus ada kata tanya untuk dia menjadi keterangan kalau ini benar-benar kata tanya. Karena kalau tidak ada kata tanya di dalam kalimat itu tetap tidak dihitung sebagai interrogative sentence. Makanya itu sangat penting bagi kalian, terutama dalam bahasa Inggris. Jadi jika saya mengambil contoh kembali seperti my friend is in the school, jadi bentuk katanya begini: apakah teman saya ada di sekolah? Bahasa Inggrisnya is my friend in the school. Jadi seperti itu. Baiklah, saya akan kembali mencari topik yang lainnya. Baiklah, untuk menutup video saya ini, saya akan saya sedikit menambahkan tentang to be. Jadi kita kembali ke awal. Jika kalimat bahasa Inggris tidak mengandung kata kerja, maka harus ditambahkan to be, karena to be itu sebagai kata kerja pembantu. Jika kalimat bahasa Inggris yang ada kata kerjanya itu disebut dengan kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya. Tapi jika ada kalimat bahasa Inggris yang tidak memiliki kata kerja, maka wajib ditambahkan to be atau kata kerja bantu. Jadi kalimat ini disebut sebagai kalimat nominal. Kalimat nominal ini isinya yaitu kata-kata kerja bantu, bukan kata-kata kerja murni seperti kata kerja yang lain. Baiklah, ini adalah materi penutupan dari saya. Saya harapkan feedback dari kalian dari video saya ini yang sangat singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.